Bagaimana cara Allah mengangkat ilmu? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, "Innallaha la yaqbidu ilman intiza'an yantazi'uhu minal ulama." Allah tidak mencabut ilmu itu dengan cara Allah cabut ilmunya dari ulama, tidak. Walakinnallah, tapi Allah yaqbidul ilma biqabdil ulama. Allah cabut ilmu itu dengan dicabutnya oleh Allah nyawa ulama itu, nyawa orang yang berilmu itu. Maka inilah salah satu hal yang penting kita semua pahami. Kita jaga orang yang berilmu, kita jaga orang yang selama ini mengajar kita, ustadz kita, guru-guru kita, ulama-ulama kita. Karena kalau tidak, baru beberapa hari yang lalu seorang yang kita kenal sangat rosih dalam ilmu Al-Qur'annya, konsisten dalam mendakwahkan Al-Qur'an di negeri yang kita cintai ini, ditusuk oleh orang yang tidak ada hubungan sama sekali sama beliau. Beruntungnya izin Allah, Allah selamatkan beliau, Syekh Ali Jaber, dari pembunuhan itu, dan sampai sekarang beliau masih sehat walafiat. Hati-hati, min asyratis sa'ah ayyurfa'al ilmu. Diangkatnya ilmu itu adalah satu di antara tanda akan terjadinya hari kiamat. Dan cara Allah sekali lagi mengangkat ilmu itu bukan berarti dicabut ilmunya langsung, tetapi dengan dicabutnya nyawa orang yang berilmu itu berarti ilmunya terangkat dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengkaji satu surat yang pendek, hanya 3 ayat dalam Al-Quran, wal asri innal insana lafi khusr, demi waktu, demi masa, demi waktu asar, sesungguhnya manusia benar-benar dalam keadaan merugi, illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Mari kita renungi ayat ini. Kita sudah pasti termasuk yang Allah sebut merugi di dalam ayat ini. Tapi ada 4 kategori orang yang secara konsisten dia tidak termasuk orang-orang yang merugi tersebut. Siapa di antaranya? Orang-orang yang beriman, menjaga istiqomah imannya. Yang kedua, istiqomah beramal soleh. Hari-harinya dia lalui dengan amal soleh. Yang ketiga adalah senantiasa berwasiat dengan kebenaran. Dan yang keempat, senantiasa berwasiat dengan kesabaran. Apakah 4 ini ada dalam diri kita? Yang pasti 4 hal ini hanya ada di dalam diri ulama. Kita mungkin masih pilihan, iman iya kita punya, amal soleh mungkin, kadang-kadang kita beramal soleh, kadang-kadang kita bermaksiat. Tawasau bil haq jarang. Berapa banyak kita hari-hari kita lewati, kita lihat kemungkaran di hadapan mata kita. Adakah kita mencegahnya? Adakah kita memberi nasihat, berwasiat kepada pelakunya agar dia meninggalkan maksiatnya? Tidak. Tapi ulama konsisten menyampaikan amar ma'ruf, menyampaikan nahi mungkar dengan semua konsekuensi yang ada. Kita sudah lihat bukan 1-2 orang, sudah puluhan orang di negeri ini, orang yang konsisten menyampaikan kebenaran terancam hidupnya. Di penjara Buya Hamka, seorang ulama yang lurus, tidak ada kesalahannya, tidak terkait dengan persoalan politik praktis, dipenjara oleh rezim pada saat itu. Itu konsekuensi amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi satu hal yang mesti kita sadari, 4 hal dalam surat Al-Asr itu pasti ada dalam diri ulama. Maka kita mesti sadari itu. Bagaimana caranya? Kita jaga para ulama kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur rahimani rahimakumullah. Sebenarnya ada 6 hal penting yang perlu kita renungi ketika
ada seorang ulama yang wafat. Saya sampaikan secara ringkas. Yang pertama, ketahuilah saudaraku sekalian, ketika seorang ulama wafat, sesungguhnya tugasnya telah sempurna. Perhatikan kehadiran Rasulullah Muhammad SAW. Begitu sempurna risalah, Allah wafatkan Nabi. Maka turunlah ayat yang terakhir, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Al-Maidah ayat 3. Ketika ayat ini turun, disampaikan kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dan pada saat itu adalah hari-hari bersedihnya para sahabat. Abu Bakar Siddiq tidak melalui hari kecuali siangnya dia menangis, malamnya pun dia menangis. Sahabat mengingatkannya, wahai Abu Bakrin, ketahuilah ayat telah turun bahwa syariat ini sudah sempurna, apalagi yang kau tangiskan. Apa kata Abu Bakar radhiyallahu anhu? Dia sampaikan, ketahuilah sahabatku sekalian, ketika syariat ini sudah sempurna, maka lama-lama dia akan tergerusi, dia akan tertinggalkan. Sedikit demi sedikit ajarannya sudah sempurna, tapi amalannya, lihat umat Islam hari ini sudah mulai banyak meninggalkan syariat Islam. Dalam muamalah, dalam ibadah, dalam semua politik, semua persoalan hidup, Islam mulai ditinggalkan. Dan itu ada orang yang melakukannya, ada yang mengerjakan supaya umat Islam ini memang jauh dari ajarannya. Na'udzubillahi min dzalik. Itulah yang membuat Abu Bakar menangis. Bukan hanya wafatnya Nabi yang membuat dia menangis, tapi dia khawatir meskipun ajaran Islam sudah sempurna, tapi lama-lama ajaran ini akan mulai ditinggalkan oleh sahabat-sahabat yang lain, oleh umat Islam itu sendiri. Masyiral muslimin, yang kedua, renungan kita terkait dengan wafatnya seorang ulama adalah ketika ulama diwafatkan oleh Allah, maka pertanda ilmunya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita rindu ilmunya Kiai Haji Hasyim Muzadi dari NU, yang selama beliau menjadi pemimpin di NU tidak ada kerusuhan-kerusuhan, persoalan-persoalan sosial di antara umat Islam baik Muhammadiyah dengan Nahdlatul Ulama. Tapi hari ini setiap hari ada gesekan. Kita rindu sosok ulama itu. Adakah penggantinya? Sulit untuk kita menemukan pengganti sosok yang seperti beliau. Belum lama Profesor Dr. Yunahar Ilyas meninggal dari kalangan Muhammadiyah, yang hari-harinya menyampaikan dakwah dengan santun. Beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adakah kita menemukan orang yang sama kalibernya dengan beliau? Tidak ada. Diangkat ilmunya, maka tidak pernah lagi kita menemukan ilmu itu. Nauzubillahi min dzalik. Yang ketiga, saudaraku sekalian, wafatnya seorang ulama adalah hilangnya lentera bagi umat. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, fatlul alimi alal abidi kafatli ala adnakum. Keutamaan seorang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, kata Nabi, itu bandingannya sama seperti saya dibandingkan dengan orang yang paling hina di antara kamu sekalian. Itu kata Nabi. Kenapa Nabi mensejajarkan posisi ulama itu pada posisi dia sebagai seorang Nabi? Padahal bandingannya itu tidak ada. Kenapa? Innal ulama'a warasatul anbiya. Karena para ulama itu, saudaraku sekalian, adalah pewaris satu-satunya para nabi. Maka kita harus jaga. Bahkan di lanjutan hadis itu Nabi SAW sampaikan, hatta idza lam yabqa aliman, sampai nanti pada saatnya ketika ulama-ulama yang berilmu ini diwafatkan oleh Allah, ilmunya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada lagi yang tersisa orang yang berilmu. Ittakhadhan nas
ru'usahum juhala. Manusia akan menjadikan pemimpin mereka adalah orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin. Yang ketika umat ini sudah butuh keterangan tentang hukum, butuh pencerahan, maka mereka minta keterangan, minta penjelasan, minta fatwa kepada pemimpin-pemimpin tersebut. Maka berfatwalah mereka, dan fatwa mereka itu tidak didasarkan kepada ilmu, sehingga sesat dan menyesatkan. Fadallu wa adallu. Mereka sesat dan juga menyesatkan buat orang lain. Masyiral muslimin, yang berikutnya, yang keempat, renungan terhadap wafatnya seorang ulama adalah berhentinya sumber hikmah. Mati wafat ulama, berhentilah sumber hikmah bagi umat. Dari Anas radhiyallahu anhu, an Anas ibni Malik radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man amila bima ya'lam warasahullahu ilman ma lam ya'lam. Sesungguh siapa saja yang mengamalkan satu ilmu yang dia ketahui ilmunya, maka Allah akan wariskan kepadanya ilmu yang dia tidak ketahui sebelumnya. Maknanya apa? Kalau orang sudah berilmu lalu dia amalkan ilmunya, akan Allah wariskan kepadanya ilmu yang belum dia ketahui sebelumnya. Mungkin bisa kita katakan ada ilmu laduni. Ilmu laduni itu Allah yang langsung mengajari orang yang berilmu dan orang yang mengamalkan ilmunya tersebut. Sebaliknya, kalau seandainya orang tidak berilmu lalu dia beramal dengan ilmunya, maka tidak akan Allah terima darinya apapun yang dia lakukan, kecuali dia lakukan itu secara sia-sia. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Sesiapa saja yang melakukan satu perbuatan tidak ada dasar ilmunya, maka ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin rahimakumullah. Lalu yang kelima, wafatnya ulama maknanya adalah berkurangnya keteladanan dalam hidup. Ketahuilah, seluruh yang kita kategorikan sebagai ulama jauh dari hawa nafsu, dekat dengan keimanan, dekat dengan ketakwaan. Maka di dalam diri mereka itu, sebagaimana para rasul dan nabi ada uswatun hasanah, maka dalam diri para ulama itu juga ada uswatun hasanah. Wafatnya para ulama, maka hilang jugalah uswatun hasanah. Masyiral muslimin, yang terakhir, wafatnya ulama mewajibkan dan mengharuskan kita semua untuk memikirkan regenerasi ulama selanjutnya. Ada satu kewajiban bagi kita ketika seorang ulama wafat, wajib kita memikirkan bagaimana ada penggantinya. Maka majelis taklim kita hidupkan. Maka sekolah-sekolah keagamaan, pondok pesantren kita hidupkan. Dari Abu Darda ada satu kata hikmah yang diambil dari hadis. An Abi Bakrah radhiyallahu anhu qala, kun aliman, jadilah kamu seorang yang berilmu. Au muta'alliman, atau seorang yang terpelajar. Au mustami'an, atau orang yang suka mendengar ilmu, hadir di majelis-majelis ilmu. Au muhibban, atau yang keempat, menjadi pecinta ilmu. Kalau tidak sanggup kita sendiri yang menuntut ilmu itu, memiliki ilmu itu, atau menjadi pelajar untuk menjadi orang yang berilmu, atau hadir dalam majelis-majelis ilmu sebagai pendengar terhadap ilmu, paling tidak kita menjadi muhibban lil ilmi, pecinta-pecinta ilmu. Caranya, dukunglah semua majelis-majelis ilmu. Kalau ada orang susah, kita
dilapangkan oleh Allah, kita sekolahkan orang. Kalau ada majelis yang perlu kita hidupkan majelisnya. Jadi kita donaturnya dan lain sebagainya. Ini bahagian dari cara kita menunjukkan bahwa kita adalah muhibban lil ilmi, pecinta daripada ilmu tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-afu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.